Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hanafi dengan NPM 24041010129, kelas H Teori Administrasi Negara. Di sini saya akan menjawab soal evaluasi akhir semester Teori Administrasi Negara, yaitu yang pertama, menganalisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance, dan juga menjelaskan siapa saja aktor dan juga peran yang terlibat, serta hambatan yang muncul dan juga model networking apa yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Penanganan pandemi COVID-19 Indonesia merupakan contoh kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan pemerintah yang bersifat hierarki dan juga sentralistik semata. Pandemi ini memiliki karakteristik seperti krisis multidimensi karena tidak hanya menyangkut pada sektor kesehatan saja, tetapi juga pada ekonomi, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga stabilitas politik. Selain itu, penyebaran virus ini sangat cepat dan ketidakpastian ilmiah secara di awal pandemi, serta keterbatasan kapasitas negara membuat pemerintah tidak mungkin bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, penanganan COVID-19 di Indonesia secara konseptual mungkin lebih tepat dianalisis menggunakan pendekatan network governance, yang dimana tata kelola ini melibatkan jaringan aktor lintas sektor dan lintas level pemerintahan dalam proses perumusan dan juga implementasi dalam kebijakan publik. Secara teoritis, konsep networking governance ini menjelaskan bahwa dalam menghadapi masalah publik yang kompleks, weekend problems, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang dominan, melainkan berperan sebagai koordinator dalam jaringan terdiri dari beberapa aktor yang saling bergantung untuk menangani COVID ini. Menurut Rhodes dan Provan dan Keynes menjelaskan bahwa network governance ditandai oleh adanya interaksi horizontal yang dimana berbagai sumber daya serta pengambilan keputusan bersifat kolaboratif. Pandemi COVID-19 memenuhi karakteristik masalah yang membutuhkan pendekatan ini karena membutuhkan keahlian medis, dukungan logistik, kepatuhan masyarakat, dan juga teknologi informasi serta komunikasi publik yang masif dan berkelanjutan. Di Indonesia, aktor utama dalam jaringan penanganan COVID-19 yakni adalah pemerintah pusat, khususnya melalui pembentukan gugusan tugas percepatan penanganan COVID-19 yang kemudian berkembang menjadi Satuan Tugas COVID-19. Satgas ini melibatkan banyak lembaga negara yang seperti Kementerian Kesehatan, BNPB, TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Teknis lainnya yang mendukung untuk menangani COVID-19 ini. Pemerintah pusat berperan sebagai network manager yang mengkoordinasikan kebijakan nasional, menetapkan standar protokol kesehatan, mengalokasikan anggaran, serta mengatur strategi besar seperti PSBB, PKKM, dan program vaksinasi nasional. Data menunjukkan bahwa lebih dari 400 juta dosis vaksin berhasil didistribusikan hingga 2023 yang hanya mungkin dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga dan lintas sektor. Aktor penting lainnya yakni pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota yang berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki peran strategis karena mereka paling memahami kondisi sosial, budaya, dan juga geografis di wilayahnya. Dalam kerangka network governance, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan pemerintah pusat saja, tetapi juga menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal seperti penerapan PKKM berbasis level, pembentukan posko desa, penyediaan tempat isolasi terpusat, dan juga pengawasan protokol kesehatan di masyarakat. Hubungan antara pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 ini bersifat saling bergantung meskipun dalam praktiknya sering terjadi ketegangan koordinasi. Selain yang berperan dalam COVID ini selain pemerintah adalah dalam sektor swasta. Sektor swasta ini memiliki peran penting dalam jaringan tata kelola COVID-19. Perusahaan swasta berkontribusi dalam penyediaan alat kesehatan oksigen,
oksigen, fasilitas rumah sakit, serta dukungan pendanaan melalui proses JCR. Di sektor teknologi, keterlibatan swasta terlihat jelas dan dalam pengembangan dalam pengelolaan aplikasi peduli lindungi yang kemudian diintegrasikan dalam Satu Sehat sebagai alat tracking, screening, dan integrasi dalam kesehatan. Peran swasta ini menunjukkan adanya bahwa kapasitas negara diperkuat melalui kolaborasi negara dengan aktor non-negara dalam menghadapi krisis COVID-19 ini. Nah, untuk aktor lainnya yang tidak kalah penting yakni masyarakat sipil, yang dimana organisasi kemasyarakatan, media, akademisi, dan juga tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berada di garda terdepan dalam pelayanan medis dan menjadi elemen kunci keberhasilan penanganan pandemi COVID ini. Akademisi dan pakar berperan dalam memberikan rekomendasi berbasis sains kepada pemerintah, sementara media dan organisasi masyarakat berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan negara dan masyarakat. Dalam kerangka network governance, partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu karena keberhasilan kebijakan kesehatan publik sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kepercayaan publik. Model yang digunakan saat COVID-19 di Indonesia menunjukkan penerapan kolaboratif network governance dengan pola lead organization model, yang dimana pemerintah pusat melalui Satgas COVID-19 bertindak sebagai aktor mengendali utama jaringan, sementara aktor lain berkontribusi sebagai kapasitasnya. Model ini tidak sepenuhnya desentralistik tetapi juga murni hierarkis, melainkan kombinasi antar komando negara dan kolaborasi multi aktor. Model ini berkembang seiring berjalan waktu, dari awalnya bersifat reaktif menjadi lebih struktur melalui sistem data terpadu, posko berbasis komunitas, dan kebijakan berbasis level risiko. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia sangat relevan dianalisis menggunakan network governance karena melibatkan berbagai aktor peran yang saling bergantung dalam menghadapi krisis yang kompleks ini. Negara tidak bertindak sendiri tetapi mengelola jaringan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas ilmiah lainnya. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, pendekatan ini memungkinkan Indonesia meningkatkan kapasitas respon terhadap pandemi dan juga memberikan pembelajaran penting bagi pengembangan tata kelola kebijakan publik di masa kritis di masa depan. Soal kedua, pemerintah Kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti Kadin Surabaya hebat untuk menangani stunting. Analisis dengan paradigma New Public Governance, bagaimana program ini menerapkan gagasan paradigma tersebut dan apa hambatan yang muncul dalam penerapan program Kadin Surabaya hebat tersebut. Untuk jawaban saya yakni paradigma New Public Governance menekankan bahwa penyelenggaraan kebijakan publik tidak lagi bertumbuh pada dominasi negara sebagaimana dalam paradigma Old Public Administration, maupun pada efisiensi semata dalam NPM. New Public Governance memandang kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi dan juga kolaborasi berbagai aktor dalam suatu jaringan governance network yang saling bergantung satu sama lain. Dalam paradigma ini, negara berperan sebagai pengelola jaringan, sementara masyarakat, komunitas lokal, dan juga aktor lainnya berperan sebagai mitra strategis dan memproduksi nilai public value. Penanganan stunting sebagai persoalan kesehatan dan juga sosial bersifat multidimensional sangat relevan dianalisis menggunakan paradigma New Public Governance ini karena tidak dapat diselesaikan hanya dengan intervensi medis, melainkan memerlukan perubahan perilaku, pola asuh, kondisi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan keluarga. Program Kader Surabaya Hebat (KS) yang dibentuk oleh pemerintah Kota Surabaya mencerminkan penerapan nyata dari paradigma New Public Governance dalam kebijakan penanganan stunting. Kader Surabaya Hebat merupakan aktor berbasis komunitas yang direkrut dari pemerintah setempat dan diberi mandat untuk terlibat langsung dalam pendampingan keluarga beresiko stunting. Dalam perspektif New Public
governance, keberadaan KSH ini menunjukkan pergeseran peran pemerintah dari aktor tunggal menjadi fasilitator dan juga enabler. Sementara masyarakat dilibatkan sebagai aktor aktif dalam proses kebijakan. Pemerintah kota tidak lagi bekerja secara top-down, tetapi juga membangun jaringan kerjasama dengan warga sebagai bagian dari sistem tata kelola publik. Penerapan gagasan NPG atau New Public Governance ini dalam program Kader Surabaya Hebat terlihat jelas melalui pola jejaring lintas aktor dan juga lintas sektor. Penanganan stunting di Surabaya tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, tetapi melibatkan berbagai OPD seperti Dinas Sosial, DP3A, Dinas Pendidikan, Puskesmas, Kelurahan, serta struktur sosial di tingkat RW maupun di tingkat RT. Kader Surabaya Hebat berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan juga realitas sosial masyarakat. Dalam kerangka governance network, para kader berperan menyampaikan informasi melalui pendataan balita dan ibu hamil, memantau tumbuh kembang anak, serta menghubungkan keluarga dengan layanan kesehatan dan juga bantuan sosial. Pola kerja ini menunjukkan adanya interdependensi antar aktor yang merupakan ciri utama dari New Public Governance itu sendiri. Selain itu, program KSH juga mengimplementasikan prinsip koproduksi layanan publik yang menjadi fondasi penting dalam paradigma New Public Governance. Layanan dalam penanganan stunting tidak hanya diberikan oleh pemerintah, akan tetapi juga diproduksi bersama antara pemerintah dan juga masyarakat. Kader bersama keluarga sasaran secara efektif terlibat dalam perubahan perilaku mulai dari pola konsumsi gizi, kebiasaan hidup bersih dan juga sehat, hingga pola asuh anak. Dengan demikian, hasil kebijakan ini tidak hanya diukur dari output administrasi saja, tetapi juga dari nilai publik yang berupa peningkatan kualitas hidup anak dan juga keluarga. Dari sisi relasi negara dan warga, Kader Surabaya Hebat memperkuat dimensi kepercayaan atau trust dalam tata kelola publik karena berasal dari lingkungan sosial sama dengan masyarakat sasaran. Interaksi yang terbangun bersifat lebih profesional dan juga persuasif. Hal ini sejalan dengan adanya New Public Governance yang menekankan bahwa keberhasilan jaringan tata kelola sangat bergantung pada kualitas relasi sosial, kepercayaan, dan juga legitimasi aktor di mata masyarakat. Dalam konteks stunting, kepercayaan menjadi faktor krusial karena perubahan perilaku keluarga tidak dapat dipaksakan melalui instruksi administratif semata. Namun meskipun secara konseptual selaras dengan paradigma New Public Governance, penerimaan program Kader Surabaya Hebat juga menghadapi beberapa hambatan struktural dan operasional. Salah satunya hambatan utama yakni ketimbangan kapasitas dan juga kompetensi kader. Tidak semua kader memiliki latar belakang pengetahuan kesehatan yang memadai atau kemampuan komunikasi yang baik. Dalam kerangka New Public Governance, ketimbangan kapasitas ini dapat melemahkan kualitas koproduksi layanan publik dan juga menimbulkan ketidaksamaan hasil antar wilayah tersebut. Hambatan lainnya yakni kompleksitas koordinasi dalam jaringan tata kelola. Keterlibatan banyak OPD dan aktor membuat alur komunikasi dari adanya pembagian peran berpotensi terjadi tumpang tindih, perbedaan data antar lembaga, lambatnya respon lintas sektor, serta fragmensi program dalam mengurangi efektivitas jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam New Public Governance, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aktor yang terlibat, tetapi oleh kemampuan pemerintah dalam mengolah jaringan tersebut secara konsisten dan terintegrasi. Selanjutnya ada keberlanjutan partisipasi kader. Ini juga menjadi tantangan yang serius karena kader Surabaya pada dasarnya bersifat berbasis pengabdian sosial dengan intensif terbatas. Selanjutnya, secara keseluruhan program Surabaya Hebat menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya telah menerapkan paradigma New Public Governance melalui kolaborasi antar aktor, jejaring kebijakan, dan juga koproduksi layanan
publik dalam penanganan stunting ini. Program ini mencerminkan pergeseran penting dalam model birokrasi tradisional menuju tata kelola berbasis jaringan dan partisipasi masyarakat. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada penguatan kapasitas kader, manajemen jaringan yang lebih solid, serta komitmen jangka panjang pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi ini. Dengan perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, kader Surabaya Hebat berpotensi menjadi model praktik baik, best practice penerapan New Public Governance di tingkat pemerintah kota. Untuk soal nomor 3, mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibanding paradigma yang lain? Berikan jawaban secara teoritik dan juga contoh empirisnya. Jawaban saya yakni paradigma New Public Governance dipandang sebagai solusi yang relevan dibanding paradigma OPA dan juga NPM karena mampu merespon perubahan karakteristik masalah publik yang semakin kompleks lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Secara teoritik, New Public Governance berangkat dari asumsi bahwa negara tidak lagi menjadi aktor dominan tunggal dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, melainkan bagian dari jaringan aktor yang saling bergantung, termasuk pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sipil dan juga komunitas lokal. Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi, partisipasi, dan juga koproduksi layanan publik sebagai cara untuk meningkatkan public value dan yang berkelanjutan. Dalam paradigma Old Public Administration, penyelesaian masalah publik bertumpu pada birokrasi hierarkis, aturan formal, dan juga kontrol dari atas ke bawah. Pendekatan ini efektif untuk masalah yang bersifat rutin dan stabil, tetapi menjadi kurang relevan ketika dihadapkan pada persoalan yang kompleks seperti kemiskinan, stunting, pandemi, dan juga perubahan iklim. Secara empiris banyak kebijakan sosial gagal mencapai tujuan karena birokrasi cenderung kaku, lambat, dan juga jauh dari realitas masyarakat. OPA juga minim ruang partisipasi publik sehingga kebijakan sering tidak konseptual dan juga sulit diterima oleh masyarakat sebagai sasaran. Sementara itu, untuk paradigma New Public Management ini menawarkan solusi melalui efisiensi, orientasi pasar, dan juga pengukuran kinerja. NPM mendorong pemerintah untuk bekerja layaknya organisasi bisnis dengan menekankan output, kompetensi, dan juga kontraktualisasi layanan publik. Namun secara teoretik, NPM dikritik karena menyederhanakan masalah publik menjadi persoalan yang manajerial semata, mengabaikan dari nilai-nilai kolektif serta relasi sosial. Secara empiris banyak praktik NPM justru menimbulkan fragmentasi layanan, melemahkan akuntansi publik, dan juga mengurangi kepercayaan masyarakat, terutama dalam sektor layanan sosial dan juga kesehatan yang sangat bergantung pada kepercayaan dan partisipasi warga. Paradigma New Public Governance ini hadir sebagai jawaban atas keterbatasan dari Old Public Administration dan juga New Public Management dengan adanya menempatkan jejaring governance network sebagai inti dari penyelenggaraan kebijakan publik. Secara teoritik, NPG atau New Public Governance ini menekankan pada kebijakan publik adalah hasil interaksi berbagai aktor yang memiliki sumber daya, kepentingan, dan juga pengetahuan yang berbeda. Oleh karena itu, peran pemerintah bergeser dari rower sebagai steerer menjadi network manager yang mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan juga menjaga keberlanjutan kolaboratif antar aktor. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan menjadi lebih adaptif, kontekstual, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keunggulan utama dari New Public Governance ini terletak pada kemampuannya menangani wicked problem, yaitu masalah publik yang kompleks, tidak memiliki solusi tunggal, dan melibatkan dimensi sosial, ekonomi, serta budaya. Secara empiris, penanganan contohnya pada pandemi COVID di Indonesia ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga kerja swasta dan masyarakat sipil lebih efektif dibandingkan pendekatan birokratif murni. Pembentukan Satgas COVID-19, keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan, serta peran komunitas dalam edukasi protokol kesehatan merupakan contoh nyata dari penerapan New Public Governance dalam situasi krisis. Contoh lainnya yakni dapat dilihat pada program penanganan stunting di berbagai daerah, termasuk program Kader Surabaya Hebat. Dalam kerangka New Public Governance, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek kebijakan saja, tetapi sebagai mitra aktif dalam koproduksi layanan publik. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku keluarga karena kader berasal dari komunitas yang sama dan memiliki kepercayaan sosial yang tinggi. Hal ini sulit dicapai jika hanya mengandalkan pendekatan birokrasi hierarkis contohnya pada OPA dan kontraktual berbagai kinerja pada NPM saja. Selain itu, paradigma New Public Governance juga unggul dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Dalam kasus banyak kebijakan publik gagal karena desain yang buruk, tetapi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan membuka ruang partisipasi dan kolaborasi, memungkinkan masyarakat itu merasa memiliki kebijakan tersebut, sehingga tingkat kepatuhan dan keberlanjutan program menjadi lebih tinggi. Hal ini terlihat dalam berbagai program berbasis komunitas di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan yang berhasil karena adanya keterlibatan warga secara langsung. Dengan demikian, secara teoretik dan empiris, paradigma New Public Governance ini menjadi solusi yang lebih unggul dibanding paradigma yang lain karena mampu menjawab tantangan kompleksitas masalah publik modern saat ini. New Public Governance tidak hanya menekankan efisiensi atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menekankan kolaborasi, jejaring aktor, dan nilai publik sebagai inti penyelenggaraan kebijakan. Dalam konteks pemerintah kontemporer, di mana masalah publik semakin saling terkait dan menuntut partisipasi luas, New Public Governance menjadi paradigma yang paling relevan dan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola publik yang efektif dan juga inklusif. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.